sobat sosial semuanya, kali ini kita dengan suasana yang berbeda karena kita sedang berada di suatu tempat. Namun pastinya kali ini ada sesuatu hal yang perlu kita eksplor. Apa saja yang perlu kita eksplor hari ini? Yuk kita ikuti. Nah sobat sosial, sebentar lagi kita akan sampai. Terus ikuti saja ya. Wow, luar biasa sekali sobat sosial semuanya. Setelah kita dalam perjalanan yang begitu panjang, berjam-jam, tibalah kita bersama seseorang di samping saya ini. Kita sudah berada dengan seseorang yang merupakan tujuan dari episode kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan tanya-tanya seseorang yang berada di samping saya ini. Oke, Bapak, boleh diceritakan atau diperkenalkan diri dulu, nama Bapak siapa dan dari mana? Nama saya Didi Nurdiana. Saya dari Dusun Cilemor, Desa Kertaharja, Kecamatan Cijengjing, Ciamis teh. RT-nya RT 2 RW 13. Begitu. Oke. Pak, ini saya merasa kagum aja gitu ya. Di tengah hutan atau bahasa Sundanya itu di tengah leuweung gitu, ada jasa servis handphone gitu ya Pak. Dengan alat-alat yang luar biasa sudah canggih di belakang saya ini bisa kita lihat. Kemudian juga dengan macam-macam alat, ataupun di sini saya melihat ada tempered glass, kemudian ada kabel data, kemudian ada alat-alat lainnya yang tidak saya ketahui, tapi nanti kita akan tanya-tanya ke Pak Didi di sini. Bapak kalau boleh tahu nih, dari kapan Bapak memulai usaha membuka jasa servis HP ini? Kalau membuka jasa servis handphone dari tahun 2017 teh. 2017. Alhamdulillah bertahan sampai saat ini. Begitu mungkin teh. Berarti dari 2017 sampai dengan sekarang ya Pak? Iya. Oke, awalnya gimana nih Pak? Memang sebanyak inikah gitu, atau alat-alatnya sudah langsung ada atau gimana? Kalau untuk alat-alat sedikit-sedikit dulu. Soalnya kan terkendala di modal ya teh. Begitu juga di aksesoris dan yang lainnya, saya tidak bisa beli banyak. Soalnya terkendala di ekonomi juga, di modal juga. Begitu teh mungkin. Oke, berarti tempatnya masih di sini ya Pak? Dari 2017? Masih tetap di sini. Masih tetap di sini. Oke, terus ini kan Pak ya, yang membuat mungkin untuk sebagian orang itu merasa heran gitu. Kok bisa gitu di tengah hutan buka jasa servis handphone ini gitu Pak? Apa yang membuat Bapak ingin membuka jasa servis handphone ini? Mungkin dari tadinya hobi ya teh, hobi ngorek-ngorek yang seperti ini. Oh maaf ya bahasa Sunda. Iya nggak apa-apa Pak. Biar lebih santai. Saya awalnya hobi, tapi jadi perusahaan kesananya nggak tahu tuh, nggak tahu bagaimana caranya. Soalnya saya dari awal nggak berniat untuk membuka servis handphone gitu, nggak berniat. Cuman ya mungkin ini rezeki saya, takdir saya jadi seperti ini ya, inilah saya
begitu. Jadi gak ada niatan untuk buka seperti ini gitu. Oke. Jadi awalnya dari hobi, kemudian jadi banyak yang datang ke sini, mungkin ya Pak. Dulunya tetangga atau dari mana dulu gitu Pak? Awalnya yang sih suka ini gitu ya, menggunakan jasa Bapak. Tetangga teh. Terus kalau di kampung tuh kan dari mulut ke mulut ya teh. Mungkin dari tetangga ke si tetangganya punya saudara gitu, jadi dia beritahu terus dia beritahu lagi ke saudaranya gitu kan, jadi banyak yang kenal. Terus mungkin mereka percaya sama saya, alhamdulillah, dan saya pun memegang dan menjaga kualitas servisnya gitu ya. Begitu, menjaga kepercayaan mereka, mungkin begitu teh. Jadi emang Bapak dari awal tuh tidak menyangka gitu bahwa usaha Bapak ini akan menjadi sebesar ini gitu, karena awalnya dari hobi gitu ya Pak. Kemudian katanya nih Sobat Sosial, awal mulanya itu memang dari atau yang membutuhkan jasa Pak Didi ini tetangganya. Kemudian tetangga itu mungkin kalau bahasa Sundanya mah beja-beja gitu ya, sehingga jadi banyak pelanggan yang datang ke sini. Ini dari mana aja nih Pak pelanggannya? Nggak ada yang dari luar Ciamis sih, masih Ciamis, masih Kabupaten Ciamis. Itu Pak, kalau misalkan ada yang pertama kali nih misalkan ya ke Pak Didi mau benerin handphonenya gitu Pak, ini suka apa ya istilahnya, nyasar nggak gitu? Dengan jalan yang luar biasa panjang dan juga di tengah kebun atau hutan lah ya, bisa kita katakan hutan, mungkin ya dari jalan raya kita itu cukup jauh sekali, Sobat Sosial semuanya, tapi ya beginilah gitu yang namanya rezeki mungkin ya Pak. Nah itu gimana nih Pak, ada nggak sih kejadian atau cerita-cerita dari para pelanggan yang nyasar kemana lah, jadi kesini lah atau gimana? Boleh diceritakan Pak? Iya teh, banyak juga sih, dari dulu sampai sekarang masih pada nyasar. Pada nyasar? Terkadang ke makam tuh, kebanyakan nyasarnya ke makam. Oke. Gitu. Nah Pak Didi, untuk kisaran harganya nih, kalau misalkan ada yang mau membetulkan atau menggunakan jasa servis dari Pak Didi ini di sini, sekitaran berapa sih harganya? Kalau di sini paling minim 35.000 sampai lebih dari itu. Tergantung spare part, tergantung kerusakannya seperti apa gitu teh. Jadi disesuaikan juga dengan kondisi si handphonenya gitu ya. Kalau misalkan ya ringan, itu tentu bisa lebih murah mungkin yang tadi disebutkan oleh Pak Didi gitu ya. Jadi tergantung dengan si kondisi handphonenya. Terus untuk garansinya nih Pak Didi gimana? Kalau garansi paling 3 hari teh. 3 hari. Jadi diberikan garansi ya? Garansi 3 hari. Jadi artinya kalau misalkan pelanggan itu ada kerusakan kurang dari 3 hari itu bisa kembali dan dibetulkan. Asal kerusakan yang sama. Oke. Kalau kerusakan yang berbeda mah nggak bisa atau ya Pak? Gitu deh. Bentar nih Pak, Pak Didi kan dapat bantuan pena katanya ya setelah diajukan oleh pendamping PKH-nya itu. Betul. Artinya Bapak harus siap graduasi dong kalau misalkan mengikuti bansos atau pelatihan pahlawan ekonomi Nusantara itu. Sebelum saya menerima tawaran pena, itu kan si ibu pendamping tuh masih tahu saya kalau ikut program pena KPM tuh harus berhenti gitu teh. Keluar artinya atau graduasi graduasi. Dan insya Allah saya sudah siap untuk itu. Oke, jadi memang dari sebelumnya juga Bapak sudah siap gitu ya untuk graduasi atau keluar dari kepesertaan PKH ini. Apa sih yang membuat Bapak atau yang memotivasi Bapak mengikuti pena ini? Pertama saya ingin mandiri tanpa mencoba tanpa tergantung pemberian pemerintah. Yang kedua itu mungkin lebih banyak yang lebih membutuhkan daripada saya.
Mungkin seperti itu teh. Oke, jadi yang memotivasi Pak Didi ini mengikuti PENA atau Pahlawan Ekonomi Nusantara ini adalah ada dua mungkin ya Pak. Yang pertama memang karena ingin mencoba berdiri di kaki sendiri mungkin gitu ya Pak. Kemudian yang keduanya masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan PKH. Dan itulah yang membuat Pak Didi ini berani dan mantap gitu ya untuk keluar dari kepesertaan PKH sekaligus menerima bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara ini. Artinya sekarang gimana nih Pak? Masih menjadi KPM PKH atau sudah tidak menjadi KPM PKH? Dan alhamdulillah untuk saat ini saya sudah tidak menjadi anggota KPM PKH lagi teh. Oh, wow, luar biasa sekali ini. Jadi Pak Didi sekarang sudah bukan jadi KPM PKH lagi. Karena bantuan modal sudah mungkin diterima. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, diberikan atau dijadikan apa bantuan modal dari pemerintah atau bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara ini? Itu saya belikan alat untuk menunjang servis handphone saya teh. Oke. Ini dia. Oh ini alatnya. Buat alat yang memang dibelikan atau diberikan oleh Pak Didi, dimanfaatkan oleh Pak Didi itu dijadikanlah ini ya. Ini. Wow, luar biasa sekali nih Pak. Ini namanya apa Pak? Mikroskop. Mikroskop. Oke, jadi ini hasil dari bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara. Sobat sosial semuanya, ternyata kita sudah berada di penghujung acara dan di sini Pak Didi ini sudah bukan merupakan KPM PKH lagi karena beliau sudah mengundurkan diri dari kepesertaan PKH ini. Mungkin atau barangkali ada hal yang mau disampaikan untuk para KPM PKH di Indonesia nih dari Pak Didi. KPM PKH dimanapun Anda berada, jangan berkecil hati, tetap semangat, harus berani mengembangkan usaha, supaya kita tidak selalu tergantung kepada pemberian pemerintah. Mungkin seperti itu. Dan saya pun mengundurkan diri bukan karena saya kaya, tetapi karena saya merasa sudah mandiri dan siap tidak tergantung terhadap pemberian bantuan dari pemerintah. Mungkin seperti itu. Selain itu, saya rasa mungkin masih banyak yang membutuhkan daripada saya. Memberi tidak harus menunggu kaya. Semangat! Wow, luar biasa sekali episode kali ini kita bersama dengan Pak Didi di Kecamatan Cijengjing yang merupakan KPM PKH graduasi, atau artinya sekarang beliau sudah tidak mendapatkan bantuan PKH lagi. Dan demikianlah sobat sosial semuanya episode kita kali ini. Mudah-mudahan banyak sekali hal-hal yang bisa diambil sisi positifnya oleh kita semuanya. Dan saya mohon pamit dan juga Bapak Didi di episode kali ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.